di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Hatiku terasa bimbang, penuh kekhawatiran kan hari esok yang belum ada kepastian. Namun firman memberiku kekuatan. Jangan kau khawatir, kan hari esok aku besertamu. Sedangkan burung di udara tetap dipeliharanya, apalagi kita manusia, insan ciptaan Tuhan yang termulia. Namun firman Tuhan memberiku kekuatan. Jangan kau khawatir, kan hari esok aku besertamu. Sedangkan burung di udara tetap dipeliharanya, apalagi kita manusia, insan ciptaan Tuhan yang termulia. Sedangkan burung di udara tetap dipeliharanya, apalagi kita manusia, insan ciptaan Tuhan yang termulia. Salam pemirsa, dimanapun Anda berada, saya yakin dan percaya Anda selalu dalam berkat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Sylvia Magdalena Antang.
dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat menarik, Tuhan memelihara hidupmu. Pujian yang baru saja dinaikkan oleh vokal grup Sola Gracia HKBP Palembang, diiringi musik oleh Pak Hokop Sihombing dan ibu-ibu dari anggota grup yang luar biasa, suara yang hebat. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa hidup Anda penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Jangan khawatir akan hari esok, karena Tuhan akan selalu beserta dengan kita sekalian. Baiklah, hari ini kita bertemu dengan narasumber kita, Pendeta Wisnu Wilman Manumpak Sihombing MTH. Salam Pak Pendeta. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Baik. Iya, baik Pak Pendeta. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, Tuhan memelihara hidupmu. Saya yakin dan percaya bahwa tema ini tidak muncul begitu saja. Sampai hari ini melayani Tuhan, di ladang Tuhan. Itu tentunya pemeliharaan Tuhan senantiasa ada hidup dalam kehidupan Pak Pendeta. Silakan, kenapa Pak Pendeta tema ini perlu diangkat hari ini? Iya, terima kasih. Sengaja tema ini khusus di dalam pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Tanpa kita sadari, orang yang khawatir itu ternyata adalah orang yang sebetulnya meragukan akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan orang yang khawatir adalah orang yang belum betul mengenal Tuhan, sehingga sering di dalam hidupnya kekhawatirannya terus merajai, menguasai hidupnya, sehingga dia tidak mampu melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya sesungguhnya. Pertanyaan kita, mengapa kita harus khawatir? Padahal jelas-jelas hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Begitu banyak kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, melalui firman Tuhan ini, saya mengajak topik ini, Tuhan memelihara hidupmu. Saya mengutip dari Kejadian pasal 45 ayat 5. Dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi di sini saya mau menyatakan, mau mengingatkan juga kepada orang-orang percaya, sebagaimana sering muncul khawatir di dalam hidupnya dan tidak percaya dalam penyertaan Tuhan. Di sini kita harus bisa melihat bagaimana sesungguhnya Tuhan memelihara hidup orang-orang percaya. Dan bisa kita perhatikan dari firman Tuhan ini, ternyata kita bisa melihat Allah telah menentukan sebelumnya bahwa umat Israel akan menjadi budak di negeri yang akan direncanakan, yang ditentukan untuk menjadi kembali lagi ke tanah Kanaan. Ini sangat menarik. Sering orang ragu dan tidak percaya bagaimana akhir hidupnya dan apa tujuan hidupnya. Dan kita bisa belajar dalam pemeliharaan Tuhan ini melalui apa yang terjadi kepada Yusuf sendiri. Melalui saudara-saudara Yusuflah yang menjual Yusuf itu menjadi budak yang akhirnya dia menjadi penguasa Mesir. Ini sangat menarik. Apa yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita bayangkan, itu ternyata melebihi dari logika hidup yang kita jalankan. Nah, dari sinilah kita melihat bagaimana perjalanan hidup Yusuf yang begitu sulit, yang begitu banyak menghadapi hal-hal di dalam proses hidupnya, dia pun akhirnya mampu melihat bahwa jalan Tuhanlah, rancangan Tuhanlah, penyertaan Tuhanlah itu yang lebih baik dalam hidupnya. Makanya dia mampu juga mengampuni saudara-saudaranya. Biarpun saudara-saudara telah banyak berbuat jahat, ternyata itu adalah bagian dari proses.
dia di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan ini menariknya, ternyata dia mengakui dan percaya bahwa itu semua adalah jalan hidup yang Tuhan tentukan untuk umat Israel. Dan ini juga menjadi perenungan bagi kita. Kita percaya bahwa Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kita ingat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 28 itu. Dan kita lihat bagaimana ternyata Allah juga turut bekerja dalam setiap peristiwa yang terjadi, yang kita alami. Ternyata itu semua dalam pengawasan dari Tuhan juga. Karena Tuhan juga ternyata memiliki tujuan di balik setiap persoalan yang kita hadapi, di dalam setiap penderitaan yang kita hadapi, setiap sakit penyakit pun juga yang kita alami. Kita harus mampu melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan rancangkan sebetulnya dalam hidup kita. Jadi kita, apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan itu tahu. Sebagaimana di dalam kesaksian Raja Daud juga, di dalam Mazmur 139 ayat 1-3, dia mengatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Artinya disitulah kita melihat dan menyadari bahwa Tuhan itu terus memperhatikan hidup kita. Pertanyaannya sederhana tadi, mengapa kita khawatir? Seharusnya tidak perlu khawatir. Kita percaya hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, maka kita pun juga percayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya kira itu. Semangat sekali Pak Pendeta Ya. kita. Habis sudah lama sih. Iya baik Pak Pendeta. Terima Ya. kasih untuk Ya. kupasan yang luar biasa. Ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tema kita saat ini Tuhan memelihara hidupmu. Ya, saya melihat dari apa yang Pak Pendeta persiapkan adalah orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Itu satu. Lalu yang kedua, bisa jadi orang khawatir itu karena dia belum mengenal benar siapa Allah itu dan bagaimana kuasanya. Kita boleh sharing dong sama audien kita ya, Ya, boleh. sama Bapak Ibu pemirsa yang hadir bersama dengan kita. Baik Bapak ya, Ibu sekalian, orang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan. Boleh ya kita sambil sharing ya. Boleh dengan Bapak yang di ujung, nanti boleh perkenalan Pak ya. Bapak pernah meragukan penyertaan Tuhan sehingga Bapak merasakan takut dan khawatir dalam hidup. Ya. Dalam kehidupan tentu rasa ragu itu mungkin saja terjadi di dalam kehidupan setiap orang, karena itu adalah hal yang menurut saya sebagai manusiawi saja. Oke, Bapak yang di sebelah dong boleh. Pak, pernah toh khawatir dalam hidup Pak? Ini kan tadi Pak Pendeta mengatakan orang khawatir bisa jadi salah satunya diantaranya karena meragukan penyertaan Tuhan. Pernah ragu dengan penyertaan Tuhan sehingga timbul rasa khawatir Bapak? Terima kasih. Iya. Yang namanya manusia, wajar kita ada rasa khawatir. Tapi dengan pemberian firman dari Bapak Pendeta kita akan menguatkan kita sehingga rasa khawatir kita bisa hilang dari hidup kita. Amin. Boleh tanya lagi dong Pak, jangan oper dulu. Bapak sering khawatir apa? Pernah khawatir apa coba Pak? Terima kasih. Kalau masalah khawatir, karena kita dalam kegiatan usaha pasti rasa khawatir itu dalam kelangsungan daripada kegiatan usaha kita selalu ada aja yang muncul rasa khawatir. Terima kasih. Ya, tapi saat Bapak khawatir apa yang Bapak lakukan? Kalau saat khawatir muncul,
yang pertama pasti kita berserah kepada Tuhan. Lalu setelah itu baru yang kepada kegiatan usaha kita, kita akan belajar ulang lagi dari sistem prosedurnya maupun yang lain. Dievaluasi atau apa begitu istilahnya Bapak ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, boleh dengan gadis yang lebih dekat ke saya. Iya. Nah, di sini salah satu nih mengapa orang khawatir tadi kan karena meragukan penyertaan Tuhan. Lalu yang kedua nih, ini menurut Pak Pendeta loh, bukan kata saya ini, Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta katakan belum mengenal benar siapa Allah dan bagaimana kuasanya. Sudah menikah? Sudah ya. Oke. Sering khawatir? Terima kasih Iya. pertanyaannya Ibu Pendeta. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sihombing dan Abang di sini, ya manusiawi sekali, bahkan kita yang sering sekali terlibat dalam pelayanan, dari sisi kemanusiawian kita, ketika sesuatu hal yang terjadi jauh dari apa yang kita rancangkan, kita bisa saja jatuh dalam kekhawatiran. Tapi jangan menjadi terus khawatir. Ya. Jatuh boleh, tapi jangan lupa untuk bangkit. Amin. Itu tadi karena mengenal Tuhan ya. Kalau kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan kita, saat ada kekhawatiran dalam hidup kita, kita kembali kepada Tuhan yang kita tahu adalah pemelihara dan selalu menyertai hidup kita. Baik pemirsa, ada beberapa diskusi yang kita bisa dengarkan dari para audien kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, tema kita Tuhan memelihara hidupmu. Anda dapat menyaksikan Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan, baik melalui Facebook ataupun juga YouTube, khususnya di siaran TVRI Sumatera Selatan pada hari Minggu jam 10 dan juga jam 10 malam. Jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa, Anda bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Tuhan memelihara hidupmu. Itu tema yang kita bahas pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita akan kembali mendengarkan tanggapan ataupun penjelasan dari hambanya, narasumber kita, Pak Pendeta Wisnu. Silakan Pak Pendeta. Iya, siapapun kita pasti akan menghadapi persoalan dalam hidup ini dan pasti kita juga akan ada merasa khawatir. Bukan berarti kita tidak mengenal. Artinya yang saya maksud di awal adalah banyak orang ya khawatirnya terlebihi apa yang dibaga di dalam pikirannya, ya, apa melampaui yang dari kemampuannya. Sebetulnya kita harus sadar bahwa Tuhan ini selalu memperhatikan hidup kita dan bagaimana menjalankan hidup kita, tetapi kita sering juga tidak pernah mengikuti apa kata Tuhan. Nah, kalau kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, ingatlah harus kita sadari bahwa itu juga adalah bagian pembentukan kita semakin kuat dan semakin baik dan semakin mengenal Tuhan. Tetapi banyak orang ketika dia khawatir saja, jangankan khawatir, dia biasa-biasa saja hidupnya juga sering melupakan Tuhan. Artinya yang mau saya tekankan di sini, janganlah orang yang percaya kekhawatirannya menjadi berlarut-larut sehingga dia tidak percaya dalam penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidupnya, seolah-olah dia tidak mengenal Tuhan. Ini yang terjadi. Seharusnya kita sebagai orang percaya, apapun yang kita hadapi kita tahu. Sebagaimana saya singgung tadi, bahwa Tuhan itu memberikan anugerah kepada kita, ya. Nah, contoh tadi sudah disampaikan oleh Bapak Siombing, ya, siapapun, apalagi orang pebisnis, ya, pada esok hari bagaimana dia melihat laku pasar bisnis bagaimana, dan dia juga melihat bagaimana kesiapan hal yang lain. Ini wajar.
Tetapi jangan karena persoalan seperti itu dia lupa untuk datang kepada Tuhan dan dia memohon penyertaan Tuhan dan memberikan kemampuan supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena kuasa Roh Kudus itu sangat baik dan sangat besar kuasanya bagi orang yang mau mengandalkan Tuhan. Itu ingat. Amin. Tapi banyak orang tidak, memakai logika saja, kekuatannya saja, sehingga apa? Gampang sekali khawatirnya dan mereka jatuh atau down. Sebelum jatuh usahanya dia sudah jatuh sendiri. Ini bahaya. Padahal banyak cara Tuhan untuk melihat itu semua, bahwa supaya kita semakin dewasa dalam iman, dewasa untuk berpikir, dan dewasa juga untuk melihat bagaimana untuk akan datang. Ini perlu yang kita lihat. Proses itu harus kita percayakan. Lihat Yusuf itu, ya, bagaimana Yusuf juga menghadapi itu semua sampai-sampai dia dianggap sudah hilang identitasnya dalam keluarganya karena saudara-saudaranya berusaha menghilangkan dia, dan ternyata cara Tuhan melalui dia dijual ke Mesir dan dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan hebatnya lagi, Yusuf memiliki karakter yang mulia. Dia mampu mengampuni. Kenapa? Belum tentu juga kita memiliki seperti itu. Kan begitu, dalam proses itu pasti kita akan mengingat, sakit sekali apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara. Ini kesempatan aku membalas dendam. Tapi Yusuf tidak. Malahan dia melihat rancangan Tuhanlah dalam hidupnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita hadiri dalam hidup ini, percayalah Tuhan itu sedang merendah hidup kita. Tuhan itu sedang memelihara hidup kita menjadi sesuatu yang luar biasa, yang menjadi rancangannya harus terjadi di dunia ini, supaya kerajaannya semakin luas. Saya kira itu. Amin, amin. Baik. Dari dua pembahasan khususnya ada, kalau saya melihat nih dari catatan Pak Pendeta itu ya, orang yang khawatir, satu, meragukan penyertaan Tuhan, dua, belum mengenal, itu sudah dijelaskan tadi. Tapi saya diingatkan juga dari Matius pasal 6 ya, tentang hal kekhawatiran itu ya Pak Pendeta ya. Saya bacain pemirsa ya di dalam ayatnya yang ke-30 sampai ayat yang ke-32, demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah itu menarik ya, karena tadi udah dibahas oleh Pak Pendeta. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Ayat 32 menjelaskan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Artinya bahwa setiap masalah, pergumulan, persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan sampai kekhawatiran itu melebihi iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi kurang percaya, jadi bisa jadi kalau orang terus khawatir itu tadi itu karena kurang percaya memang ya, kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, tidak mengenal Allah memang gitu kan ya, itu udah dijelaskan di dalam ayat 32. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah harusnya kita tidak khawatir dong gitu, termasuk dengan penjelasan yang disampaikan mengenai tokoh Yusuf. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Tema kita hari ini Tuhan memelihara hidupmu. Kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu audien kita. Bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan dari salah satu audien kita ini, kiranya memberkati kita sekalian dimanapun Anda berada. Silakan. Sendiri merasakan bahwasanya penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesaksian saya hari ini tentang bagaimana menjalani hidup terutama dan melaluinya
dengan begitu penuh tantangan dan rintangan. Contoh yang terakhir ini boleh saya alami, yang mana saya jatuh yang sangat luar biasa sampai di CT scan gitu, apakah ada gangguan di dalam saraf karena pada saat benturan itu sangat luar biasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan memang baik. Kita boleh ada sampai saat ini berkat pertolongan Tuhan. Dan di dalam melalui kejadian yang saya hadapi tadi, tentu ada kaitannya dengan apa yang dibilang Pak Pendeta tadi. Kekhawatiran itu pasti ada. Karena secara kita manusia memikirkan usia kita, fisik kita, dan banyak hal faktor yang membuat kita untuk khawatir akan apa yang kejadian yang menimpa kita. Tapi dalam semua itu kita hanya memanggil dan berseru kepada Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, baik melalui pengobatan atau melalui apa saja yang untuk penyembuhan itu tadi, saya rasa kalau tanpa tuntunan Tuhan tidak akan bisa. Tidak bisa. Karena saya berobat itu sangat banyak sekali obat yang dikasih. Ada yang racikan inilah, ada pengencer darah lah, ada yang penyumbatan lah. Bahkan yang terakhir itu setelah dicek darah juga ada asam urat. Jadi saya makan obat itu saya rasa bukan menyembuhkan penyakit saya, menurut saya pribadi ya. Jadi racun dalam tubuh karena terlalu banyak. Akhirnya saya putuskan tidak ada obat yang mujarab selain dari kuat kuasa Tuhan. Tetapi di samping itu juga ya pola makan tetap dijaga. Terus kita anjuran dari para medis yang mengerti tentang hal kesehatan tadi ya kita turuti. Tapi aku merasakan kalau hanya kekuatanku saja atau mengandalkan pikiranku saja, mungkin sampai saat ini saya nggak bisa layak berdiri sini. Tapi berkat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, itulah yang menuntun saya, terlebih menuntun kita semua boleh berada di stasiun TVRI ini. Itu sebagian dari sisaan saya. Kesaksian yang luar biasa memberkati Ibu. Artinya memang hidup ini kita berserah penuh kepada Tuhan ya. Saya pernah mendengar juga kesaksian salah satu ibu yang sulit sekali tidur ya. Itu sudah bertahun-tahun. Tapi pas zaman pandemi kan banyak pelayanan-pelayanan Zoom ya. Ada yang jam 3 pagi, jam 4 pagi. Akhirnya dia mengambil komitmen untuk bangun pagi, mandi sebelum jam 4, sebelum siaran Zoom. Dan dia melayani Tuhan luar biasa dan tidur nyenyak sekarang. Pak Pendeta, silakan ditanggapi kesaksian yang baru saja disampaikan. Iya, menarik sekali ya kesaksiannya. Di situ bisa kita lihat ternyata di dalam perjalanan hidup kita juga mampu melihat proses itu, bahwa ada hal-hal yang paling sangat kita takutin, yang sangat kita khawatirkan, ternyata di situ juga kita bisa dibangkitkan dan dikuatkan ya di dalam situasi kondisi yang sedang dihadapi. Kekhawatiran yang berlebihan itu ternyata terkadang membantu kita juga. Terkadang membuat kita juga menyadari kita. Wih, kenapa saya terlalu takut, selalu khawatir? Nanti tambah parah dong. Nah, disinilah kita melihat pemazmur juga sudah mengingatkan hati yang senang adalah obat yang mujarab. Kan gitu. Ya, ini juga perlu bagi orang-orang percaya. Apapun yang sedang dihadapinya, dia harus tahu dan dia percaya Tuhan itu terus memperhatikan. Ya. Cuman kita sering tidak menyadari ya bahwa banyak yang kita hadapi dalam hidup ini masalah-masalah kita tidak mau untuk menyerahkan. Malahan kadang kita sering lupa. Bahkan mungkin juga mengandalkan kekuatan lain. Nah, di sini perlu orang percaya apapun persoalannya. Makanya tadi Ibu Silvi sudah menyinggung tadi,
Kenapa tidak dibiasakan ketika pagi hari ketika dia bangun, dia harus menyerahkan hidupnya, atau malam hari sebelum dia beristirahat, dalam kekhawatirannya dia berdoa, dia sampaikan kepada Tuhan, serukan nama Tuhan, supaya dia juga memperoleh satu jawaban. Dan kita bisa belajar loh dari Yusuf ini juga, ya. Di dalam ketika dia menderita betul, dia bisa menyadari bahwa Tuhan itu, ya, memperhatikan dia, merawat hidupnya, karena dia menyadari bahwa begitu jahat sekali ini saudara-saudaranya. Kenapa? Ya kan begitu. Ini menjadi perenungan kita. Terkadang seharusnya orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangin, ya, itu seharusnya memang orang yang mendukung kita. Tapi ini bisa kita bayangkan. Hanya persoalan-persoalan lain, dia bisa membangkitkan suatu kejahatan yang luar biasa. Ya, kita lihat di persoalan sekarang ini kan banyak. Ternyata yang sering melakukan kejahatan itu orang dekat-dekat dengan kita. Seharusnya menjadi pelindung, pendukung dong. Ya, di sini kita belajar. Ternyata Yusuf juga belajar dari persoalan yang dihadapinya, dan dia melihat bahwa Tuhan pasti menyertai hidupnya. Ini satu pelajaran bagi kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita pergumulkan dalam hidup ini, kita harus percaya cara Tuhanlah itu lebih indah dan lebih baik. Biarpun itu sangat menyakitkan. Kita harus ingat, Rasul Paulus juga pernah memohon kepada Tuhan dengan pergumulan di hadapannya. Sampai dia berdoa sampai 3 kali dia berdoa supaya Tuhan membantu dia mengangkat sakit penyakitnya juga. Karena itu mengganggu dalam. Tapi Tuhan mengatakan cukup kasih karunia Tuhanlah kepadanya. Ini sangat menarik. Kita juga dalam keadaan sehat ataupun sakit atau apapun keadaan kita, percayalah itu semua dalam proses, bahwa itu juga cara Tuhan juga untuk memberitakan kasih-Nya dan keselamatan dan penyertaannya. Tadi sudah disampaikan dari saudara-saudara kita, terlebih kesaksian tadi, kita harus bisa percaya dan harus yakin Tuhan itu sedang memperhatikan kita apa yang baik dalam hidup kita. Amin, amin. Itu. Ya, jadi saya juga ada membaca satu statement dari Goethe, ya, seorang penulis, mengatakan bahwa watak atau karakter itu terbentuk dari besarnya riak kehidupan, gelombang hidupnya. gelombang kehidupannya. Jadi semakin banyak ujian, tantangan dalam hidup pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukurlah untuk semua itu, karena justru itu yang membuat kita semakin menyadari betapa Tuhan dekat dengan kita, betapa Tuhan memelihara kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Seperti janjinya di dalam kitab Ibrani. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, dalam tema acara mimbar kita pada hari ini, Tuhan memelihara hidupmu. Jangan kemana-mana, karena kami segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Amin. Pujian yang luar biasa, pemirsa dimanapun Anda berada, saat Anda mendengar pujian ini dan Anda mengerti apa yang disampaikan, saya percaya Anda diberkati. Pemirsa terkasih, bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Tuhan memelihara hidupmu. Kita dalam pembahasan yang dibawakan oleh Pak Pendeta Wisnu. Silakan Pak Pendeta, apa lagi yang mau disampaikan? Iya. Yang menjadi berkat bagi kita Terima semua. kasih Ibu Silvi. Dari makna lagu tadi kita dengar sebetulnya ya, ini sangat menarik. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini dan sejahat apapun yang kita lakukan mungkin ya, yang pernah kita lakukan, sadarlah bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Ya, Tuhan itu tahu apa pergerakan kita. Tuhan itu tahu bagaimana dan apapun yang kita lakukan. Nggak ada rahasia bagi Tuhan. Makanya kalau lagu ini tadi ya memiliki arti, bagaimana kita harus datang kepadanya dan kita memohon kepadanya, terimalah aku apa adanya dan sambutlah aku. Biarpun aku banyak telah melakukan kejahatan, aku telah banyak melakukan kesalahan, atau mungkin aku sudah banyak jauh dari Tuhan. Ini sangat menarik. Nah, disinilah juga harus kita sadari, di pengalaman Yusuf juga, di dalam perjalanan hidupnya, dia tahu Tuhan juga tahu memperhatikan dia dalam perjalanan hidupnya. Dan itu disadari Yusuf. Dan Yusuf memperhatikan itu. Dan dari situlah kita melihat dalam hidup kita bahwa orang percaya harus mampu apapun dalam yang dihadapinya, apapun yang sedang dipergumulkannya, Tuhan itu sedang melihat dan mau membentuk dia menjadi sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Ini harus kita sadari. Makanya sampai Daud juga mengatakan itu dari pengalaman hidupnya, bagaimana dia terkadang pernah dia jauh dari Tuhan, dia itu menyadari dalam Mazmur 139 ayat 1-3 dikatakan seperti ini. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Dari situlah kita lihat pengalaman Daud juga, ya sebagaimana juga oleh Yusuf juga, bahwa menyadari bahwa Tuhan itu terus memperhatikan. Apalagi kita. Amin. Sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, orang yang telah menerima banyak berkat-berkatnya, nggak tanggung-tanggung loh, ya. Padahal kita sering loh berbuat jahat, sering loh berbuat salah, sering loh kita melakukan kesalahan, tapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Berarti artinya Tuhan mau mengarahkan kita, membentuk kita sesuai dengan rancangan apa yang dulu yang telah disiapkan. Sama seperti umat Tuhan dalam proses, yaitu bahwa tiba waktunya nanti umat Tuhan kembali lagi kepada tanah yang dijanjikan melalui proses yang sangat menyakitkan oleh yang dialami Yusuf sendiri melalui saudara-saudara. Ini kan kalau kita perhatikan dalam proses itu, Yusuf bisa saja marah. Ini tidak adil. Apapun ini tidak adil. Saya tidak mau seperti ini, kan bisa saja. Tapi Yusuf melihat bahwa rancangan Tuhan itu memang lebih indah dan lebih baik. Biarpun kadang itu sangat menyakitkan. Disitulah Daud menyadari dan memperhatikan hidupnya dan dia memohon pengampunan ketika dia melakukan kesalahan. Dia sadar di situ. Nah, Yusuf dia menyadari itu semua, maka dia pun juga datang ke hadapan Tuhan dan melihat rancangan Tuhan itu indah. Luar biasa, baik. Cuman ada satu lagi, Bu Iya, Silvi. iya. Ini menarik ini. Ternyata tanpa kita sadari, saudara-saudara Yusuf juga supaya jangan menerima hukuman, bisa saja mereka berpikir, aduh kalau ini balas dendam ini Yusuf nanti sama kita ini, mampus kita ini. Tapi apa cara mereka? Masih juga mereka melakukan dengan cara licik. Kata bapak, kata ayah, Iya. kata papi kita, itu pula. Dia memberikan pesan seperti ini. Wah, ini kan ada cara-cara yang tidak baik dilakukan. Tapi itulah
dengan cara seperti itu mereka supaya diterima oleh Yusuf. Oleh Yusuf. Dan itu juga apakah menjadi bagian di dalam proses itu? Saya kira iya. Ya. Karena Tuhan itu tahu apa yang baik dan untuk kepada saudara-saudaranya menyadari bahwa Yusuf ini adalah memang rancangan Tuhan di dalam kehidupan umat itu sendiri. Amin. Yang akhirnya mempersiapkan segala sesuatu untuk keluarga, bukan cuma untuk keluarga tapi sebuah bangsa yang sangat Suatu besar. bangsa yang besar. Iya. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk penjelasannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan satu pertanyaan yang akan disampaikan oleh audiens kita. Silakan untuk bertanya kepada narasumber kita. Silakan perkenalkan dirinya dulu ya. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Terlebih kepada Amang Pendeta yang memberikan penjelasan. Saya perkenalkan, nama saya Railex Manungkalit dari Gereja HKBP. Untuk itu melalui topik yang Bapak Pendeta sampaikan tadi tentang pemeliharaan Allah, bahwa tidak sedikit orang Kristen yang mengaku bahwa dia percaya kepada Allah, tetapi ragu akan pemeliharaan Allah. Tetapi salah mengerti bagaimanakah pemeliharaan Allah di dalam kehidupan setiap orang. Yang menjadi pertanyaan saya, bahwa ketika hal itu terjadi, pemeliharaan itu terjadi, ada bagi setiap orang percaya, mengapa sering terjadi musibah di tengah-tengah kehidupan kita ini? Dan mengapa sering terjadi kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi? Apakah yang telah disediakan Allah bagi setiap orang? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Simanungkalit, untuk pertanyaannya silahkan Pak Pendeta. Iya. Untuk menanggapi pertanyaan. Memang kita sebagai orang percaya, sebagaimana janji Tuhan, aku menyertai engkau, aku akan memberikan apa yang baik dalam hidupmu. Tapi pertanyaan kita, tapi kenapa masalah ini tetap datang kepada saya? Kenapa kita menghadapi seperti ini? Kenapa kita banyak menghadapi pergumulan ini? Berarti di mana dong penyertaan Tuhan? Kan seperti itu. Tapi sebetulnya di dalam persoalan yang kita hadapi itu, disitulah Tuhan itu sebetulnya hadir dalam hidup orang percaya. Di dalam masalah-masalah. Satu, itu juga cara Tuhan membentuk iman kita di dalam masalah itu. Makanya ketika kita pernah mendengar perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan, jangan cabut gandum itu. Karena kan gandum dengan alang-alang itu hidup bersama. Kenapa Tuhan melarang itu? Supaya jangan tercabut juga nanti yang gandum itu. Ya, kita juga jujur melihat dalam hidup kita. Kok banyak ya orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang sering melakukan kejahatan, hidupnya kok baik-baik saja. Nah, dan bagi orang percaya, kok saya semakin dekat sama Tuhan, kok masalah saya semakin banyak, kesulitan saya semakin parah. Bagaimana ini? Gimana pemeliharaan Tuhan? Kan begitu. Inilah yang seharusnya kita melihat di dalam proses ini juga, melalui orang percaya yang di dalam masalahnya, dia harus yakin dan percaya itu adalah bagian proses di dalam pemeliharaan Tuhan, menjaminkan dia bahwa Tuhan menyertai dia dan membentuk dia, apakah dia ini setia kepadaku. Itu satu. Kedua, bagi orang-orang yang berbuat jahat, atau melakukan kejahatan atau apapun tindakan yang jauh dari Tuhan, itu sebetulnya juga adalah kenapa Tuhan tidak menghukum dia. Inilah tugas orang percaya untuk bagaimana dia hadir di dalam kehidupan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Karena orang percaya inilah juga harus bisa menjadi garam dan terang. Itu satu. Yang kedua, Tuhan juga bukan yang tidak bisa membersihkan ini orang jahat ini semua. Bisa di atas bumi. Tapi ingat, Tuhan juga rindu pertobatan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Iya. Bisa saja dunia ini bisa dia bikin hancur lagi, dia bikin dunia lagi. Bisa, tapi Tuhan tidak mau mengikuti rancangan itu. Ingat firman Tuhan, dia katakan dalam Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini luar biasa loh. Dunia ini sudah Tuhan jadikan dengan baik, dengan sempurna. Ya,
namanya kerakusan manusia dan kejahatan manusia, ya ujungnya bumi ini agak-agak rusak lah kan begitu. Nah disinilah Sehingga dia kita harus ingat doa Bapa kami. Jadikan di bumi seperti Di di surga. surga. Tugas orang percaya. Dia harus hadir menjadi garam dan terang. Termasuk juga orang-orang yang bersalah, orang-orang yang jauh dari Tuhan. Di sini Tuhan mengulurkan tangan. Hai anakku, datanglah kepadaku. Oke Pak Pendeta, siap. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah iklan yang melewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa, kita sudah di penghujung acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Kita akan mendengarkan kesimpulan. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Silvi, terima kasih semua para hadirat dan semua penonton yang ada di rumah juga. Dan dimanapun Anda berada, bisa melalui handphone juga, tabletnya ya. Oke, ingat satu sebagai orang percaya, tetaplah tekun dalam hidup ini dan tetap takut akan Tuhan. Ingat, dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat, marilah, percayalah, apapun dalam hidup kita, ikutilah cara Tuhan itu lebih baik dan lebih indah. Amin, amin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah menyelesaikan diskusi firman Tuhan. Tuhan memelihara hidupmu bersama hambanya dan semua yang melayani hari ini. Kita akan berdoa bersama untuk mengakhiri perjumpaan hari ini. Silakan Pak Pendeta. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kami sampai hari ini. Terlebih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyatakan kabar baik, kabar keselamatan, Injil-Mu Tuhan melalui acara khusus yang telah disediakan oleh TVRI Sumatera Selatan ini melalui Mimbar Agama Kristen. Tuhan, kami percaya segala kegiatan ini yang dilakukan untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan untuk semua bangsa, untuk semua orang yang di dalam kekhawatirannya, di dalam ketakutannya. Melalui firman ini juga, melalui diskusi ini juga, akhirnya mereka pun juga tetap percaya bahwa Tuhan selalu setia dan selalu memelihara hidup orang-orang yang mau datang kepadamu dan mau berpengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan, puji-pujian juga yang telah kami dengarkan dan telah disampaikan, dan juga kesaksian kami semuanya Tuhan dalam acara ini. Biarlah Tuhan juga memberkati kami semua dan juga para kru dan juga produksi dan semua yang bertanggung jawab dalam acara ini. Biarlah Tuhan juga memberkati. Berilah kesehatan dan kekuatan sehingga acara ini semakin baik dan nama-Mu Tuhan yang termuliakan melalui acara Mimbar Agama Kristen ini. Terima kasih Bapa. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kuduslah yang menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya.